بك مجرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyitir dari salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Salasun man kunna fihi wajada halawata imani, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'ala yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Yang artinya, 3 hal. Barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada selainnya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang saya sebutkan tadi berbicara mengenai manisnya iman. Iman akan terasa manis di dalam jiwa jika terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, yakni an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang artinya, apabila Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada selainnya. Mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kepada yang lain tentu bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan keimanan yang kokoh dan ikhlas. Sebab bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari kita lebih mencintai keluarga, harta, jabatan, pekerjaan, dan kedudukan. Ketika Allah memanggil kita untuk menunaikan salat, kita sibuk dengan pekerjaan dan melupakan panggilan tersebut. Ketika diminta untuk zakat dan sedekah, kita kikir dan tidak mau peduli. Ketika kita diminta untuk menunaikan ibadah haji, kita pura-pura tidak sanggup padahal kita mampu melaksanakannya. Begitulah keseharian hidup kita. Kita belum mampu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Padahal syarat yang pertama dalam memperoleh manisnya iman adalah lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Untuk itu, marilah kita berlatih agar kita bisa mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kita kepada yang lain, agar kita dapat merasakan manisnya iman. Teman-teman rahimakumullah, syarat yang kedua guna meraih manisnya iman adalah wa an yuhibbul mar'ala yuhibbuhu illa lillah. Yang artinya, ketika mencintai seseorang, maka ia mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah juga bukan perkara mudah. Bisa jadi kita mencintai seseorang karena ada motif tertentu. Kita mencintai kedua orang tua, bisa jadi kita mengharapkan warisan. Kita mencintai istri, bisa jadi kita hanya ingin mendapatkan kepuasan semata. Kita mencintai anak dan keturunan kita, bisa jadi kita hanya ingin mendapatkan kesenangan. Bisa jadi kita mencintai orang-orang yang ada di sekeliling kita karena hanya ingin memperoleh harta, pangkat, kehormatan, dan lain. Semua motif cinta tersebut bukan cinta karena Allah. Kalau cinta kita tulus karena Allah, tentu kita mencintai seseorang bukan karena motif tertentu, tetapi semata-mata karena Allah. Hanya Allah yang senantiasa kita harapkan dari cinta yang kita berikan kepada orang lain. Teman-teman rahimakumullah, adapun syarat terakhir guna meraih manisnya keimanan adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Yang artinya, benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilemparkan ke dalam api neraka. Benci kembali kepada kekufuran merupakan sifat seorang mukmin yang ingin memperoleh manisnya keimanan. Kembali kepada kekufuran artinya terus-menerus melakukan kekufuran padahal ia telah ditunjukkan ke jalan yang benar.
Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita saksikan banyak orang-orang yang mengaku Islam, tetapi mereka banyak melakukan kekufuran dan tidak mau bertaubat. Mereka banyak melakukan judi, berfoya-foya, main wanita, dan melakukan kemaksiatan lain, sebagaimana tradisi orang-orang jahiliyah terdahulu. Mereka ini kembali ke tradisi orang-orang jahiliyah terdahulu yang telah ditinggalkan oleh orang-orang Islam, tapi mereka mengaku Islam. Inilah gambaran orang-orang yang kembali kepada kekufuran, padahal mereka telah ditunjukkan ke jalan yang benar. Orang-orang seperti ini harus kita jauhi, jangan kita meniru dan melakukan perbuatan mereka. Teman-teman rahimakumullah, demikianlah tadi 3 syarat yang dapat kita lakukan untuk memperoleh manisnya keimanan. Sungguh sangat beruntung jika kita dapat melakukan ketiga syarat tersebut. Maka dari itu, marilah kita berusaha agar kita dapat merasakan manisnya keimanan. Hadza faqat minni akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.